Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat Agung. Kita akan memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus sebagai korban penebusan dosa dengan ibadah secara online. Kita harap ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang menciptakan kita semua, Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kita dari dosa-dosa dan menjadikan kita anak-anaknya, dan yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita sekalian. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan dari segala kutuk maut.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Sudah Selesai. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, saya ajak saudara sekalian untuk berdoa, mohon kiranya Tuhan memberikan penerangan batin bagi kita sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan puji-puja serta syukur. Karena hari ini di hari memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu yang diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Kami berdoa kiranya roh Tuhan memberikan penerangan batiniah kepada kami, sehingga kami bisa memahami teks ini secara benar, dan kami bisa menyimpannya di dalam hati kami, dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Hamba-Mu yang sederhana ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga dia boleh mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat sudah selesai ini disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya di kayu salib. Sebenarnya memang di dalam Alkitab kita diberitahu ada 7 kalimat, ada 7 sabda Tuhan Yesus yang disampaikan di atas kayu salib. Kalau kita memperhatikan, meneliti dari Injil-Injil, pertama-tama ketika Tuhan Yesus disalib, sabda pertama Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ditulis Lukas 23 ayat 34. Kemudian dilanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Lukas 24 ayat 43. Menarik karena di atas kayu salib di sini Tuhan Yesus mengampuni dosa. Di atas kayu salib ini Tuhan Yesus membawa orang masuk di dalam Firdaus. Kemudian kalimat ketiga Tuhan Yesus ketika melihat Yohanes, dia berkata kepada Maria, ibu ini anakmu. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Tuhan Yesus menginginkan supaya Maria dan Yohanes dan yang lainnya ada tetap di dalam persekutuan. Baru di kalimat yang keempat Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib dilakukan sendiri, tanpa keterlibatan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, aku haus. Yang menunjukkan bahwa penyaliban itu betul-betul dirasakan secara utuh, karena tidak ada bios sedikit pun. Dia masih sadar, aku haus. Kemudian setelah itu baru Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan diakhiri dengan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu semua adalah rentetan sabda Tuhan Yesus yang terkait dengan karya penebusan manusia dari dosa, karya penyelamatan melalui salib. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu dari 7 sabda Yesus di kayu salib itu, yaitu sabda yang ke-6 ketika beliau berkata, sudah selesai. Apa artinya Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Mengapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Kalau kita perhatikan dari sudut historis,
Kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Karena selama ini tidak pernah ada manusia yang dapat menyelesaikan dosa. Tidak pernah ada manusia yang dapat menyelesaikan maut yang merupakan akibat dari dosa itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Tuhan memberikan jalan keluar. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Namun toh itu belum terlaksana dan Adam masih bergumul dengan dosanya. Taruhlah kita melihat Nuh di zamannya tidak bisa menghandle dosa. Sekalipun Tuhan memberi jalan keluar dengan bahtera, namun toh dosa dan kematian masih melanda. Bahkan zaman Abraham kita tahu, Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya di Bukit Moria. Tapi dari sana kita bisa melihat itu gambaran bahwa suatu saat Tuhan akan menyediakan korban penebus dosa. Makanya tidak heran ketika Abraham mau mengorbankan anaknya, Tuhan sediakan domba atau sejenis domba yang lain. Dan Abraham berkata, Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi belum selesai dosa dan kematian itu. Zaman Musa diberi Taurat Tuhan. Taurat diberikan kepada umat Tuhan. Tapi Taurat ini menolong orang, menyadarkan orang bahwa orang itu terkurung dengan dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Bahkan kematian tetap berlanjut. Tidak bisa menyelesaikan dosa. Taruhlah Daud, seorang raja yang hebat, yang luar biasa dan dijanjikan Tuhan melalui keturunannya, maka akan memberkati banyak bangsa. Tapi toh Daud juga tidak bisa menyelesaikan dosanya. Dia berdosa. Semua manusia tak berdaya menghadapi dosa. Semua manusia tak berdaya menghadapi dampak yang diakibatkan oleh dosa itu, yaitu maut. Itu sebabnya Yesus berkata sudah selesai. Dosa yang dimulai dari kejatuhan Adam tidak pernah terselesaikan. Dan ketika Yesus disalib, sudah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika saya masih muda dan ketika saya mencoba mencari cara bagaimana menyelesaikan dosa itu. Saya ketemu orang yang boleh dikatakan orang pintar dalam tanda petik. Dia berkata kepada saya, seseorang tidak bisa menyelesaikan dosa kecuali dia bisa menutup lubang 9 di dalam hidupnya. Dan saya berpikir, apa itu lubang 9? Ada mata 2, ada telinga 2, 4, ada hidung 2, 6, ada mulut 1, 7. Kemudian yang 2 di bawah untuk buang air besar dan buang air kecil 9. Kata orang pintar itu, kalau itu ditutup maka dosa tidak akan masuk di dalam hidup seseorang. Artinya apa? Artinya dosa itu muncul dari panca indera. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, kemudian itu masuk di dalam hidup kita, kemudian kita berdosa menurut orang itu. Saya mencoba menutup semua itu. Tapi saudara tahu, dosa tidak muncul dari panca indera, dosa tidak muncul dari lingkungan, dosa muncul dari hati, muncul dari pikiran. Sehingga benar bahwa semua manusia tidak bisa lepas dari dosa itu. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Hanya Yesus yang bisa mengatasi dosa. Dan hanya Yesus yang bisa mengatasi dampak dari dosa itu. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai.
Jemaat yang saya kasihi, ayat kita berbunyi, sudah selesai. Kata sudah selesai ini merupakan terjemahan dari kata Yunani tetelestai. Dan kata tetelestai di sini menarik dari sudut tenses, itu perfect pasif dari kata teleo, yang artinya bisa memang selesai, komplit atau lengkap, tapi juga membayar. Tapi yang menarik di sini adalah pasif. Kalau pasif berarti ini sudah diselesaikan, sudah dikompliti, sudah dibayar lengkap, lunas. Bagi saya ini menarik karena ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Dia berkata sudah diselesaikan, sudah lengkap, sudah dibayar lunas. Artinya ini tidak separuh-paruh, artinya ini tidak setengah-setengah, tapi ini dibayar komplit, lengkap. Dan yang menarik lagi, kala yang dipakai oleh penulis di sini adalah perfect. Dan kalau kita memperhatikan kala perfect, seorang pakar Yunani Robertson Nicoll memberitahu kepada kita bahwa kala yang perlu dicermati di dalam bahasa Yunani ada 3 hal. Yang pertama adalah present. Present itu duratif, linear, continue. Kemudian aoris. Aoris itu tindakan yang sudah terjadi di masa lalu selesai, digambarkan sebagai titik. Tapi yang menarik, perfect itu gabungan antara present dan aoris. Bisa itu sebuah durasi kemudian selesai di satu titik, tetapi akibatnya masih berlangsung. Nah, kalau itu yang dimaksudkan di sini, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, ini seperti sebuah panorama progres di mana Tuhan sudah menyelesaikan, Tuhan sudah membayar, Tuhan sudah membayar lunas, lengkap. Dan akibatnya masih terjadi selanjutnya. Itu kalau perfect. Sebagai contoh misalnya, kalau ada seorang gadis yang tentunya dia cantik, kemudian dandanannya juga bagus sehingga semakin cantik, kemudian dia cerita, saya berdandan tadi jam 6 pagi, saya pakai bedak, saya pakai ini, saya pakai itu, dan selesai. Dandannya gadis itu sudah selesai prosesnya di jam 6. Tapi ketika dia bertemu dengan orang jam 12, dampak dari dandanannya itu masih terlihat, dampak dandanannya itu masih terasa, sehingga dia nampak cantik dan menarik. Nah, kata itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai, artinya proses dia menyelesaikan, proses dia membayar, proses dia melengkapi secara lengkap pelunasan dosa itu sudah selesai di kayu salib. Tapi dampaknya terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Artinya apa? Kalau kita lihat artinya, kita tidak perlu menambah-nambah lagi karena sudah lengkap di sana. Kita tidak perlu menambah lagi karena sudah selesai. Kita tidak perlu berbuat apa-apa karena sudah selesai. Bahkan kadang-kadang saya berkata, karena kematian Yesus di kayu salib, Tuhan berkata proses pembayaran itu sudah dibayar lunas, lengkap, selesai. Maka kita tidak perlu tambah apa-apa lagi. Bahkan tambah ritual apapun tidak. Tambah apapun perbuatan pun tidak. Karena sudah selesai.
Manusia yang berdosa, dia tidak berdaya menyelesaikan dosanya. Manusia sejak Adam dan Hawa sampai sekarang, keberdosaan dan kematian itu tidak pernah ada jalan keluarnya. Ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya sudah diselesaikan, sudah dibayar, lunas, komplit, tuntas. Kita tidak perlu menambah apa-apa lagi, kita tidak perlu bahkan perbuatan apa-apa lagi, kita tidak perlu ritual apapun. Saudara mungkin bertanya kepada saya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana, saudara hanya diminta menerima. Saudara hanya diminta percaya. Saudara hanya diminta setuju bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib itu sebuah pembayaran dari dosa. Itu sebuah pembayaran dari penebusan. Itu sebuah pembayaran yang komplit, lengkap, lunas dari sebuah dosa. Sehingga orang yang menerima, dia memperoleh pembenaran dan menjadi anak-anak Allah.
Manusia tidak berdaya dengan dosanya sehingga Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya Tuhanlah yang menyelesaikan. Di atas kayu salib itu Tuhan membayar secara lunas. Di atas kayu salib itu Tuhan membayar secara lengkap, komplit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Kita hanya dituntut percaya. Kita dituntut menerima, kita dituntut untuk setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Yohanes di sini, tujuan dari Yohanes di dalam menulis Injilnya tercatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Yohanes berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas, kalau Yohanes menulis semua kisahnya, termasuk ketika Yohanes menulis saat Yesus berkata sudah selesai, adalah supaya kamu percaya dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya apa? Artinya Tuhan melalui Rasul Yohanes mau supaya kita percaya kepada apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya, kita akan memperoleh hidup di dalam namanya. Seperti tadi saya katakan, dampak akibat dari dosa adalah kematian. Dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Ketika kita percaya, dosa kita diampuni, tapi kita juga diberi hidup di dalam Yesus Kristus. Menarik, inilah anugerah. Inilah karya terbesar Tuhan. Inilah karya yang paling hebat. Karena semua sudah diselesaikan dengan Tuhan Yesus, dan kita tinggal percaya, kita tinggal menerima. Kalau ibu bapak saudara sekalian memperhatikan ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua penjahat besar yang disalib di kedua belah sisi Tuhan Yesus. Hanya penjahat yang besar, hanya penjahat yang kelas kakap, hanya penjahat yang menakutkan, hanya penjahat yang betul-betul jahat yang dijatuhi hukuman salib kala itu. Dan yang menarik, kala itu ada dua penjahat di kanan kiri Tuhan Yesus ketika disalib. Dan dua penjahat ini semuanya menghina Yesus, semuanya mengolok-olok Yesus, semuanya ikut-ikutan. Kebanyakan orang menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak merespon. Tuhan Yesus diam, dan dia hanya menyampaikan beberapa kalimat yang tadi sudah saya katakan. Dalam konteks itu, salah satu penjahat di situ mulai introspeksi diri. Dia menyadari bahwa dia penjahat, dia menyadari bahwa dia berdosa, dan ketika dia lihat Yesus, dia tahu Yesus ini benar, dia tahu Yesus ini diam, dia tahu Yesus ini tidak bereaksi apa-apa. Mulai timbul di dalam hatinya, jangan-jangan betul dia ini raja. Kemudian kalau saudara perhatikan, seorang penjahat itu akhirnya percaya dan berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Salah satu penjahat ini akhirnya percaya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara tahu apa jawabannya Tuhan Yesus? Apakah dia berkata, engkau penjahat, dosamu banyak, tidak mungkin saya ingat kamu. Kamu dosa besar, kamu merugikan banyak masyarakat di Israel maupun bangsa kami. Aku tidak akan mengingat kamu. Demikian? Enggak. Tuhan Yesus menjawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus.
Ini luar biasa, ini orang jahat. Ini penjahat yang betul-betul jahat. Ini orang berdosa yang dosanya begitu banyak. Dia layak dihukum, dia layak mati, dan dia disalibkan. Tapi di saat kritis, ketika dia sadar akan dosanya dan dia tidak bisa menyelesaikan dosanya, ketika dia tahu Yesus yang bisa menyelesaikan, dan dia berkata, saya percaya. Saat itu juga Yesus berkata, pada hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini berita sukacita. Ini berita yang dirindukan oleh banyak orang. Orang berdosa, orang jahat, orang jauh daripada Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan untuk percaya karya Yesus disalib, percaya akan salib itu, percaya akan pengorbanan Yesus itu, orang itu akan dibenarkan, orang itu akan menjadi anak-anaknya, orang itu akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Jemaat yang saya kasihi, saudara dan saya, semua adalah orang berdosa. Kita mewarisi dosa dari orang tua kita. Kita diperhitungkan dosa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kita juga berdosa oleh karena perbuatan pribadi kita masing-masing. Dosa itu tidak akan membawa kamu kepada pembenaran. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, bahkan kesalahan apapun yang kamu buat, tidak pernah bisa menyelesaikan dosa itu. Ritual apapun yang kamu buat, tidak pernah bisa menyelesaikan dosa itu. Tetapi di Jumat Agung ini kita diingatkan, Yesus di kayu salib berkata, sudah diselesaikan, sudah dibayar lunas, sudah dibayar lengkap. Kamu hanya butuh percaya. Ketika kamu percaya, ketika kamu menerima, ketika kamu secara sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya orang berdosa dan saya menerima korbanmu di kayu salib. Saya setuju bahwa itu sudah menyelesaikan semuanya. Saat itu juga saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu, pada hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itulah makna dari kata sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan sudah membayar lunas. Tuhan sudah membayar lengkap. Itu semua diselesaikan dengan pengorbanan di kayu salib. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati disalib, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Yang artinya ruang yang maha kudus dan ruang kudus sudah tidak ada batas lagi. Setiap saudara dan saya, ketika dengan pengorbanan Yesus Kristus itu, saudara bisa masuk di hadirat Bapa. Saudara masuk di hadirat Allah, saudara diterima di hadiratnya. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya besar atau kecil, dahulu, sekarang atau nanti, semua dosa saudara dan saya sudah lunas dibayarkan di kayu salib. Sudah lengkap, sudah selesai dibayarkan di kayu salib. Dampaknya saudara menjadi anaknya. Dampaknya saudara menjadi orang benar. Dampaknya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dampaknya saudara pasti ke surga. Percayalah, hanya Dia yang bisa menyelesaikan dosa dan maut.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kami sebagai umat manusia, kami adalah orang-orang yang berdosa, bersalah. Bahkan kami tahu jalan kami adalah jalan menuju maut, kematian. Kami tidak bisa lepas dari sana. Kami tidak bisa memperoleh jalan keluar dari dosa dan maut itu. Tapi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui peristiwa Jumat Agung di mana Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, telah menyelesaikannya di kayu salib. Dengan matinya di kayu salib, Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa kami. Tuhan sudah menyelesaikan semua tuntutan dari dosa dan hukumannya itu dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk terus percaya dan mempercayai-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh berkenan kepadamu. Kalau ada di antara saudara-saudari kami yang hari ini baru mendengar, baru memahami, baru jelas tentang makna sudah selesai, dan mungkin baru kali ini mau berkata, Tuhan, aku setuju denganmu, aku percaya denganmu. Kiranya Tuhan terima. Dan sama seperti Engkau berkata kepada penjahat itu, Engkau pun berkata kepada saudara-saudaraku, hari ini Engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Engkau menjadi warga kerajaan Allah. Engkau menjadi warga kerajaan surga. Engkau menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah Jumat Agung ini dengan tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan secara khusus pada saat kami beribadah di Jumat Agung ini. Kami terima kasih karena diingatkan oleh Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi ciptaan baru, kami anak-anak Tuhan yang pasti menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua itu, dan biarlah hidup kami terus diwarnai dengan ucapan syukur, diwarnai dengan pengabdian kepada Tuhan, bahkan pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dipenuhilah hidupmu dengan ucapan syukur, pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Dan biarlah hidupmu diberkati. Kiranya berkat Allah yang Maha Tinggi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dimanapun kamu berada. Sehingga apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu doakan, bahkan apapun yang kamu kerjakan, dibuatnya berhasil. Sehingga engkau diberkati untuk memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan